kita bersama Bu Fatmi. Beliau merupakan seorang dosen BK UGRIS dan sekaligus psikolog ya Bu. Boleh perkenalan terlebih dahulu Bu. Ya. Saya dulu Bu. Mas Asep ya, terima kasih Mas Asep. Halo teman-teman, saya Fatmi Diah Yulianti. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Sehat ya? Sehat dong ya. Kita harus selalu sehat selalu ya Bu. Siap. Nah, ini Bu, kita bincang-bincang santai aja ya Bu. Ya, oke. Ini Bu, aku mau sharing tentang yang ada di Jawa Tengah, khususnya juga remaja juga Bu. Menurut artikel yang saya baca dari Pusiknas, Pusat Informasi Kriminal Nasional, bahwa angka bunuh diri itu tinggi Bu, khususnya di Jawa Tengah itu kemarin sampai bulan Oktober itu mencapai 356 jiwa Bu. Nah, kita sebagai remaja ya Bu, ini merupakan fenomena apa Bu menurut Ibu? Oke, terima kasih Mas Asep. Ini ternyata Mas Asep ini juga cukup literate ya. Oke, baca berbagai macam informasi untuk mengetahui sebetulnya fenomena-fenomena apa saja yang dialami oleh remaja. Baik, jadi kalau fenomena apa ya teman-teman? Jadi kita melihat bahwa dunia ini kan sekarang juga berkembang ya Mas Asep ya. Kemudian juga tuntutan yang dialami oleh remaja di masa kini ini juga sangat luar biasa. Ya, tekanan itu bisa berupa tekanan-tekanan yang sifatnya akademik maupun juga non akademik. Nah, misalnya mahasiswa bukan? Mahasiswa. Banyak mengalami tekanan Mas? Wah, tentu saja dari tugas, nah itu di luar kuliah itu pastinya ada lah. Oke, ternyata ada ya. Ada. Oke, jadi memang setiap manusia kan memang memiliki permasalahan ya, baik yang tadi kalau mahasiswa berarti akademik maupun juga yang non akademik. Ya, tadi tugas-tugas, kemudian mungkin berkaitan dengan non akademik di sini juga krisis misalnya ya. Krisis secara ekonomi, kemudian juga dari sisi gaya hidup. Gaya hidup lifestyle anak sekarang kan juga tinggi-tinggi. Iya Bu, benar Bu. Sehingga tekanan-tekanan yang dialami ini tadi mereka juga sangat-sangat tinggi, sehingga ketika itu tidak diiringi dengan bagaimana cara pemecahan masalah yang baik, itu juga berkontribusi pada tingginya angka kasus kesehatan mental, tingginya angka kasus bunuh diri pada remaja, seperti itu Mas Asep. Kemudian masalah-masalah remaja kan cukup banyak ya, bullying misalnya, ya. Mungkin dia pernah mengalami bullying di SD, SMP, SMA, mungkin juga itu tidak terpecahkan sehingga ketika di kuliah masih dapat lagi, ya dia tidak mampu untuk mengelola dirinya dengan baik, tidak mampu untuk memecahkan masalahnya, akhirnya langsung ya itu. Kemudian bentuk-bentuk pelecehan Mas itu juga bisa memberikan semacam tekanan begitu pada mahasiswa. Kemudian yang lain adalah akses informasi. Ya, akses informasi. Kita lihat di sini bahwa anak-anak zaman sekarang seperti Mas Asep tadi ya, hal yang diakses adalah hal-hal yang sifatnya positif. Nah, tapi tadi akses informasi yang tidak tidak memberikan informasi yang cukup akurat, ini juga harus diwaspadai. Ini juga akan memicu ya tadi kasus-kasus bunuh diri. Jadi harus cerdas ya di dalam memilah dan memilih informasi mana yang kira-kira itu tepat untuk kita akses begitu Mas Asep. Gitu ya Bu. Tapi kenapa ya Bu kayak peristiwa ini lebih banyak itu dialami pada remaja Bu? Mengapa pada remaja? Sebetulnya Mas Asep ya, setiap tingkat usia itu juga punya resiko ya. Misalnya remaja juga beresiko, kemudian dewasa awal itu juga resiko ya, bisa mengalami bunuh diri, bisa melakukan upaya bunuh diri. Tetapi kita lihat bahwa di masa remaja ini adalah masa pencarian identitas diri. Betul ya? Mas Asep sedang nyari jati diri Bu. Iya betul. Ya kan, masih mencari-cari nggak? Masih. Mengeksplorasi nggak dirinya? Iya kan? Masih mengeksplorasi. Jadi ini loh aku remaja
saya ingin menampilkan identitasku sebagai remaja. Tapi di satu sisi remaja itu juga banyak tuntutan dari lingkungan sekitar, orang tua ya Bu. Bapak ibumu punya harapan apa sama kamu misalnya? Harapan mengangkat derajat keluarga Bu. Iya berat. Tapi kan diusahakan ya Bu. Ya berat ya. Berat. Oke, berarti di sini ada identitas dan peran yang harus dijalani oleh remaja. Iya. Itu tadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya juga tadi masa pencarian identitas jati diri ya. Kemudian juga tekanan yang dialami oleh remaja, kemudian juga adanya perasaan isolasi, Mas. Ya, adanya perasaan isolasi dari diri remaja itu sendiri. Kadang kan remaja merasa sendiri, terus bagaimana mungkin dia interaksinya dengan orang lain. Kan anak-anak sekarang misalnya remaja zaman sekarang kan juga lebih apa ya, lebih pilih-pilih gitu sih kalau bergaul, ada circle-nya gitu nggak sih? Bu. Ini circleku, ini nggak circleku gitu ya Bu. Gimana nggak? Iya benar sih Bu. Kadang kita kayak aku nggak cocoknya sama ini, aku cocoknya sama ini, harusnya sama ini gitu ya Bu. Iya, nah itu kan juga membuat tekanan sendiri ya bagi diri remaja. Belum lagi tadi misalnya ada konflik, ya konflik di rumah. Bapak ibunya sering main UFO tuh. Udah main UFO. Ini terbang. Di dalam rumah ya. Iya, ini kan kondisi-kondisi penuh tekanan itu kan juga bisa mempengaruhi begitu. Jadi banyak tuntutan, banyak tekanan, di satu sisi mereka sedang mencari identitas mereka sebagai remaja. Jadi ini yang harus terus untuk dibantu ya, agar nantinya mereka itu memiliki mental yang tetap oke, mental yang sehat gitu ya. Benar ya Bu. Nah gini ya Bu, tadi kan Ibu juga mengatakan kita harus menyaring informasi itu yang membedakan mana yang positif kita ambil dan mana yang kita harus perlu saring gitu Bu, nggak ditelan mentah-mentah gitu Bu. Nah bagaimana kita sebagai remaja ya Bu, agar misal ada berita bunuh diri gitu Bu, tidak tertrigger dengan informasi tersebut Bu, nggak tertelan mentah-mentah dan tidak menimbulkan pikiran atau niat yang buruk gitu Bu di dalam pikiran kita Bu. Oke, jadi pada dasarnya kan setiap orang itu punya masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Benar Bu. Iya Bu. Katanya kan hidup itu kayak gelombang gitu kan, kadang naik, kadang turun gitu kan. Ya, tapi kita melihat bahwa masalah itu kan juga nggak selamanya Mas Asep. Benar ya Bu. Iya nggak? Iya sih Bu. Apakah misalkan kayak hujan itu juga akan turun terus setiap hari sampai berhari-hari sampai nanti nggak selesai? Tidak, pasti ada berhentinya ya Bu. Pasti ada berhentinya kan. Begitu juga dengan masalah, tantangan, tuntutan yang ada pada diri kita seperti itu. Jadi ya kita bersikapinya lebih positif saja. Setiap orang kalau masih bernafas, karena juga manusia itu adalah makhluk dinamis gitu kan, pasti akan berhadapan dengan permasalahan itu. Jadi itu nggak akan selamanya kok. Ya kan? Cuma sementara ya Bu. Cuma sementara. Dan bakal terlewati Bu. Betul. Tuhan itu nggak akan pernah salah. Akan menempatkan beban itu di pundak siapa gitu ya. Misalnya tadi Mas Asep gitu, berarti kan sudah diukur nih kapasitasnya bahwa memang Mas Asep itu kuat untuk menjalani semua ini gitu kan. Itu. Nah tadi terkait dengan informasi tadi ya Mas Asep. Jadi kalau informasi tadi betul untuk dipilah dan dipilih ya, karena jangan sampai sisi baiknya adalah teman-teman itu literate. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, banyak informasi tapi harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai nantinya sibuk, oh aku seperti ini, kok kelihatannya kemarin beritanya begini. Banyak loh Mas yang saya mendiagnosa untuk dirinya sendiri dan itu yakin gitu loh, yakin bahwa Bu saya mengalami masalah ini gitu. Padahal kan belum tentu ya. Iya, harus ada ahli yang qualified untuk bisa menegakkan yang namanya diagnosa gitu. Apakah dia itu misalkan depresi, apakah dia itu schizofren misalnya ya. Jadi jangan meyakini sendiri, mendiagnosa sendiri bahwa saya itu sakitnya
maunya ini gitu ya. Ini tadi. Menduga-duga sendiri ya Bu? Betul, betul. Oke, nggak apa-apa, kenali misalkan tadi ada tanda-tanda kok misalkan seseorang itu ingin bunuh diri ya gitu. Yuk kenali tandanya, pahami tandanya. Misalnya ini teman tuh kenapa ya kok perilakunya itu drastis misalkan. Nggak pernah makan, tidurnya misalkan tidak tidur berhari-hari, ya kan? Orang nggak tidur sehari itu udah enak loh juga ya, ya kan? Apalagi kalau beda ya Bu. Iya, apalagi Anda misalnya paginya jadi mahasiswa, banyak tugas, nggak tidur lagi, fokusnya itu loh. Iya Bu. Ya kan? Itu. Kemudian yang lain adalah, yuk kita bisa mendengarkan juga secara empati. Kalau misalnya di lingkungan sekitar kita memang ada yang mengalami atau merasakan kondisi yang sedang tidak oke gitu ya. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu nggak harus aku selalu nolong dalam bentuk yang besar. Ini loh, kesediaan untuk ada, untuk hadir, mendengarkan secara utuh, secara tulus, secara empatik gitu. Ini penting banget ya. Kalau misalkan nanti tetap nggak bisa gimana? Mas Asep sebagai teman yang baik bisa nantinya untuk mengarahkan kepada profesional kesehatan mental, ada psikolog, ya kan? Ada konselor. Kan di BKU Gris udah lengkap Mas? Udah lengkap Bu. Udah lengkap ya? Lengkap banget. Kalau mau konsultasi tinggal klik saja di sikons. Nah di sini ya. Di sini ya. Editor tolong. Iya. Sikons kan, ada konseling online juga ya Bu. Nah iya kan, jadi kan sudah terfasilitasi sebetulnya ya. Gris BKU Gris itu sudah mempersiapkan semuanya ya. Oke. Bisa juga nantinya kalau masih kurang lagi, kok merasa ada sesuatu, boleh tanya langsung kepada teman misalnya, kamu kenapa sih kok kelihatannya hari ini beda? Tanya aja secara langsung kalau anak kan. Iya Bu. Ya. Nah gini ya Bu, kan misal saya ya Bu, saya seorang remaja menghadapi masalah ini, udah kayak merasa berat banget gitu Bu. Nah terus bingung mau cerita ke siapa, mau cerita ke teman, biasanya adu nasib. Kalau berusaha menetap gitu Bu, kalau masih berat masalahku gitu ya Bu. Alah gue masalah sepele gitu ya Bu, malah kadang teman-teman itu malah pada adu nasib gitu ya Bu. Nah giliran kita ada masalah terus mau cerita ke orang tua itu, jujur remaja itu gengsi Bu. Kenapa? Gengsinya gini Bu, aku itu udah remaja, udah dewasa, masa ada masalah ini aku mau cerita sama bapak ibu, seharusnya aku bisa menghadapi ini dan menyelesaikan ini sendiri gitu Bu. Nah itu gimana ya Bu, kita misal sebagai orang tua pun harus peka terhadap anaknya jika ada perubahan, entah itu dari raut muka ataupun tingkah lakunya gitu, mungkin dia ada masalah gitu. Seperti apa dari orang tua agar lebih peka terhadap anaknya dan anaknya itu juga agar tidak malu untuk bercerita kepada orang tua gitu Bu. Ya, oke Mas Asep, terima kasih ya. Saya dapat kosakata baru nih. Nasib Anda sama temen gitu ya. Oke, jadi salah satunya kita bisa meningkatkan keterbukaan, ya keterbukaan komunikasi kita dengan orang tua kita. Jadi misalkan nih Mas Asep pada orang tua, misalkan ya Mas Asep pada orang tua, Mas Asep bisa menyampaikan. Ya tadi wajar lah ada perasaan apa namanya, wah ada apa ini Mas? Ini tiba-tiba dapat ini. Oh, ada tangan aja ya Bu? Iya. Ini apa ini Bu? Kearifan lokal ini Mas, makanan kearifan lokal. Makan kearifan lokal. Kenal nggak? Mentau ya Bu? Masih hangat Bu. Boleh Mas diicipi ya? Boleh Bu. Enggak apa-apa, ini santai-santai aja Bu kita Bu. Ini makanan favorit zaman dulu ini Mas, tapi udah langka loh. Ini timnya kreatif, keren banget ya. Tadi ada tangan bayangan masuk aja. Bawa mentok. Spesial untuk Ibu Fadli. Oke, jadi kalau tadi Mas Asep kan bilang adu nasib gitu ya. Jadi betul Mas Asep bahwa
kalau tadi Mas Asep menyampaikan malu sama orang tua, harapannya kan udah mandiri kalau punya permasalahan gitu ya, jadi bisa dipecahkan sendiri gitu. Tapi ya juga jangan lupa kita masih tetap anaknya orang tua kok. Bener Bu. Ya, iya, Bu. kita masih jadi tanggung jawab bapak dan ibu gitu. Ya kalau Anda bisa menyelesaikan masalah sendiri, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, terus gimana? Iya ya Bu. Ya kan? Iya. Kita sendiri juga harus nggak malu buat cerita ke orang tua ya Bu. Iya, nggak usah ada rasa malu pada orang tua kita, karena bagaimanapun juga ya tadi beliau itu punya tanggung jawab terhadap hidup kita, ya kan? Kemudian juga kalau selama ini ada anggapan bahwa nggak dekat sama orang tuanya, yuk kita komunikasikan lagi, keterbukaan informasi itu dengan orang tua kita. Beliau itu figur yang patut dihargai. Beliau adalah figur atau sosok aman ya, yang selalu ada untuk kita. Iya nggak? Benar. Tadi. Jadi oke lah, di satu sisi mungkin nggak pengen membebani beliau ya. Iya. Tapi kan kita punya kapasitas. Ya kan? Kalau kita itu nggak kuat, ya daripada melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, ya kan? Kita masih punya orang tua yang selalu support pada diri kita. Ini tadi. Kalau misalkan tadi bapak ibunya sibuk Bu, terus gimana gitu? Ya bisa dari sisi kualitasnya ya, mungkin nggak setiap hari ketemu, tapi kan mungkin bisa saja 10-20 menit misalnya telepon kalau misalnya berjauhan, tetap ada meningkatkan dari sisi kualitasnya, ya kualitas komunikasinya. Seperti itu Mas Asep. Iya. Ya, jangan sampai nantinya ya hal-hal yang tidak terjadi itu hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Iya, gitu kan? Nah, berarti kita sebagai remaja pun harus mengakui bahwa kita itu ada kapasitasnya ya Bu, buat menanggung semua beban, semua masalah. Mana yang kita bisa hadapin sendiri, mana yang kita harus bercurah hati kepada kedua orang tua gitu Bu, untuk menemukan solusi. Nah mungkin kalau dari orang tua itu sendiri agar bisa memahami si anak ini lagi ada apa ya, kok tiba-tiba diam, ada perubahan alat muka itu kayak gimana ya Bu, agar mungkin dari penonton-penonton semua, Bapak dan Ibu bisa tahu bahwa cara memahami anaknya gimana gitu, kalau ada something gitu. Jadi ya tadi ya, keterbukaan tadi ya Mas, keterbukaan komunikasi antara keduanya itu penting. Kemudian yang kedua adalah ayo belajar peka gitu ya. Kalau selama ini mungkin belum banyak yang peka, ayo peka lagi dengan kondisi anaknya. Ya kan? Mungkin yang nggak pernah melihat anaknya ya karena faktor kesibukannya, ayo dilihat lagi. Mungkin dari sisi fisiknya, adakah sesuatu yang salah dengan anaknya? Maaf ya, kadang-kadang ada di beberapa kasus itu ada tindakan-tindakan untuk melukai diri sendiri. Apakah dari sisi fisik kelihatan nggak? Gitu, ya. Dari sisi fisik kelihatan nggak ada yang berubah dari anaknya. Kemudian misalkan tadi dari misalkan aktivitasnya, ini kok udah nggak kayak biasanya ya. Anakku misalnya kok nggak pernah tidur berhari-hari ya. Kok dia jadi mulu nggak seperti biasanya ya. Kok dia nangis terus 7 hari 7 malam ya. Ya misalnya seperti itu. Jadi belajar peka terhadap kondisi fisik dan kondisi psikologis anak. Kalau perlu ya tadi diajak untuk berbicara, ya, diajak untuk berbicara, menanyakan dengan baik-baik, ya, apa sih yang terjadi pada kamu Dek, Nak misalnya, ya. Kemudian yang lain lagi adalah perlunya juga berteman dengan siapa. Orang tua itu perlu loh berteman dengan temennya anak-anaknya gitu. Misalnya bapaknya Mas Asep atau ibunya Mas Asep berteman dengan temennya Mas Asep. Siapa misalnya Cahaya, apalagi Sen misalnya, ya nggak apa-apa gitu, berteman yang baik secara nyata ya, atau juga di media sosial. Sorry, kadang-kadang itu kan remaja itu kalau sama orang tuanya kan kadang malah menyembunyikan statusnya ya. Bener Bu. Mau bikin status tak hit dulu. Iya kan? Iya Bu. Orang tahu, teman-temannya tahu, orang tuanya sendiri malah justru tidak tahu. Iya Bu. Nah, jadi bisa berteman dengan teman-teman anaknya, baik secara nyata ataupun secara online di media sosial seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu.
untuk tadi segala penjelasannya, segala kayak lebih nenangin mungkin buat teman-teman ketika ada masalah itu cerita loh. Betul. Ada yang mau mendengarkan. Jika memang ini memang berat, nggak salah kok ya Bu, cerita sama kedua orang tua ya Bu. Nggak perlu gengsi, nggak perlu apa ya, aku tuh malu, nggak perlu malu gitu ya Bu. Memang kita harus ya komunikasi ya Bu yang utama ya Bu. Gitu. Nah, mungkin ada sedikit penguatan buat teman-teman remaja di luar sana agar tetap semangat gitu Bu dari Bupati. Ya, teman-teman untuk remaja ya, jadi cara untuk bisa meningkatkan kesehatan mental salah satunya adalah yuk kita punya aktivitas ya, kemudian jangan lupa juga untuk melakukan olahraga misalkan ya, karena ketika kita itu olahraga itu juga bisa meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan kita itu. Kemudian juga jaga pola hidup, pola makan yang sehat ya, gizi yang seimbang, tidur cukup ya ini tadi. Kemudian kalau punya masalah ya nggak apa-apa itu tadi ya nggak apa-apa, sepanjang masih bisa menyelesaikan, oke, bisa diselesaikan sendiri. Tetapi ketika tidak bisa, teman-teman bisa mencari dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya, entah dengan temannya, dengan sahabatnya, atau jika tidak bisa mencari bantuan profesional. Ya itu. Kemudian untuk yang lain bisa juga belajar untuk melakukan relaksasi, kemudian meditasi, atau juga journaling. Tulis ini loh Mas, jurnal. Karena di beberapa hasil penelitian itu menulis jurnal itu juga bisa mengurangi tingkat depresi. Itu sih dari saya. Baik Bu, terima kasih kali ini sudah mau join di teman BK dan kita sharing-sharing ya Bu tentang kesehatan mental, tentang permasalahan-permasalahan yang ada saat ini gitu pada remaja gitu, dan solusi-solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mampir di sini. Mungkin kita makan-makan dulu Bu. Iya. Ini udah kan bisa. Oh iya Bu. Ini mentol ya Bu namanya. Oke. Mentol guys namanya.